Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lanjutan dari mata kuliah praktikum statistika yang dimana di sini akan menghitung di SPSS mengenai reliabilitas dan validitas sebuah data. Nah, setelah kalian membuat sebuah kuesioner, datanya akan diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan pengujian reliable dan validitas data. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama ada form yang kita telah buat. Tentu di sini ada contoh di sini ada 162 ini. Kita pindahkan dulu. Pertama kita punya form, kita olah, bukan diolah datanya, kita rapikan datanya agar sesuai format yang nanti kita masukkan ke SPSS-nya. Keduanya mulai pengolahan. Baik, kita mulai yang pertama, kita ke sini, view. Nah, di sini kita ambil aja semuanya. Pindahkan ke Excel. Sebenarnya ini bisa di-download ke format Excel. Atau ini acara pertama, copy paste seperti biasa. Ada juga yang di sini save as atau import data. Bukan. Oh, di download di sini ada Microsoft Excel. Nah, di sini ada Microsoft Excel. Nah, sehingga ini kita tabel yang kita buat. Kita buat dua saja. Yang pertama ada informasi responden. Yang kedua ada pengisian. Salah. Kita kopas, kita pisahkan dulu. Ke sini. Ini jenis kelamin ke bawah, kita hapus. Kita delete di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini kita rubah dulu menjadi sebuah indikator. Indikator yang kita telah buat. Karena ini bentuknya adalah masing-masing pertanyaannya, maka kita rubah dulu ke kita lihat tabel di sini. Tabel yang kita buat di sini ada A, indikator 1, kehadiran brand sampai dengan LeBron mendukung merek ini. Di sini ada LeBron. Nah, ini sampai sini. Berarti di sini itu A1, A2, A3, A4, A5. Nah, di sini A5. Ini kalau bisa pingin cepat gitu biar nggak nge-scroll ke bawah panjang lama. Kita bisa klik di sini, terus klik Ctrl Shift, klik bawah. Tanda panah bawah. Ctrl Shift tanda bawah, tanda apa? Tanda bawah ya. Tanda panah bawah. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan insert, bukan di sini, tapi di sebelahnya. Insert di sini kita tulis total A, total A. Kita kasih sebuah, nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke sini. Ini tuh udah berurutan berarti sampai 5. Di sini kita tulis B1, B2, B3, B4, B5. Insert total B5. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5. Sensor lagi, coba kita lihat di sini udah C total C.
indikator ini menjadi angka. Caranya seperti apa? Kita pakai fungsi yang namanya select and replace. Di sini kita akan rubah yang namanya setuju itu berapa poinnya, sama yang kurang setuju itu berapa poinnya, setuju itu berapa, sangat setuju itu berapa. Sebelum itu kita lihat dulu, karena menggunakan skala Likert, di sini udah ada keterangannya. Nah, sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Berarti kita rubah dulu. Kita find sangat setuju, rubah ke angka 5. Kita rubah lagi, setuju, rubah ke angka 4. Kok sangat setuju, setuju 4. Terubah lagi. Ada apa lagi tadi tuh? Lupa lagi. Kurang setuju. Kurang setuju. Atau netral. Cuma di sini kurang setuju. Dengan poin 3. Kurang, bukan kurung. Kurang setuju. Setuju, kurang setuju. Oh iya, karena setujunya itu tadi dirubah jadi angka 4. Berarti kita gini aja, bisa 1. Kurang setuju. Nah, sekarang yang namanya, oh enggak bisa gini, salah. Kita ulangi lagi aja. Karena di sini ada kurang setuju sama setujunya, jadi kerubah. Di sini kita yang rubah dulu yang sangat tidak setuju. Oh iya, nanti yang setujunya terakhir. Sangat setuju, rubah menjadi 5. Refresh all. Terus kurang setuju, replace, salah. Kita balik lagi ke replace. Kurang setuju itu berapa poinnya? Kurang setuju itu 3. Kemudian kita ke tidak setuju. Kita balik lagi ke Excel ya. Tidak setuju, poinnya 2. Sangat tidak setuju, poinnya 1. Ini kenapa error? Dikarenakan tidak diketemukan data yang sangat tidak setuju di sini. Kita search aja tidak. Ada nggak? Fine, nggak ada. Terakhir kita ubah setuju ke berapa nilainya? 4. Ke 4. Nah, replace all. Kok di sini ada yang nggak rubah ya datanya? Sangat setuju itu tuh 2. Berarti 2 tuh tadi itu sangat setujunya, berarti ini tuh ada yang harus dirubah manual berarti. Sangat setuju berarti 5. Ini 5. Kita lihat ini 5. Kita rubah aja gini. Kadang katanya sama semua. Sangat
75 replace. Nah, seperti itu. Kalian cek lagi datanya, takutnya masih ada yang bentuknya bukan angka. Kita buat dulu garis di sini. Kemudian kalian tinggal totalkan masing-masing dari sini. Seperti itu. Sama ini juga. Sudah semuanya, dan akhirnya datanya seperti ini. Kemudian kita bisa buka SPSS. Menunggu SPSS-nya. Ini menunggu SPSS-nya, kita lihat dulu modulnya. Nanti kita masukkan si datanya ini seperti ini. Cuman mungkin karena akan banyak tabelnya dan memakan waktu, kita ambil saja beberapa contoh dari indikator untuk dilihat reliability-nya sama validity-nya. Sebelum terbuka. Kita buat sebuah variabel dulu yang namanya itu tadi awalnya itu A. Misalkan A ini variabel 1, A2, A3, A4, A5, total A. Seperti ini, kita lihat yang pentingnya ini nominal. Rubah semuanya ke nominal. Ini angka angka belakang komanya berapa, terus value-nya kita gak usah isi. Ini itu bisa penamaannya kalian, misalkan nama indikatornya atau nama variabelnya setelah ini itu apa. Misalkan kita lihat di sini itu A ini tentang brand ambassador, A brand brand gini. Ada illegal karakter katanya, nggak bisa. Brand begini. Ini tuh hanya kode aja, sebenarnya bisa aja kalian tulis, misalkan nanti kalian bingung ini indikator mana, variabel mana, kalian bisa kasih nama variabelnya, dan nama variabel ini bebas asal kalian tahu gitu. Dan ini untuk memudahkan kenapa A1, A2, A3, karena ini nanti yang kita hitung itu adalah pertanyaannya, pertanyaan A1, A2, A3, A4, A5 seperti itu. Baik, kita kembali ke Excelnya, kita ambil datanya dari A1 sampai total, kita klik shift enter, kita kopas, balik lagi ke sini. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Kita buat dua variabel aja ya. Di sini ada B1, B2, B3, B4, B5, total B. Nominal.
nominal. Nah, di sini sama, kita drag dulu apa yang diinginkan, drag semuanya. Nah, kita tinggal klik Ctrl Shift tanda panah bawah, copy, paste, sudah beres. Nah, di sini nggak terjadi error. Kalau ada terjadi error, pasti ada Anda salah memasukkan data, misalkan memasukkan angka koma atau memasukkan sebuah alfabet. Di sini nggak bisa, nanti bakal ada keluar error. Makanya kalian cek dulu datanya. Kalau ini tadi dikopas terus gak ada error, berarti datanya memang udah sesuai dari apa yang dibutuhkan dari si SPSS-nya. Soalnya kan ketika kita nulis di sini koma titik, tuh di sini nggak bisa ini, bakal ada suara muncul dari suara penolakan, suara ditolak gitu. Nah, kayak gitu nggak bisa. Baik, kita lihat dulu modulnya. Ini kita close aja ya, sudah gak dipakai biar gak kebanyakan tabnya. Nah, kita ke correlate, terus ini tuh validasi atau, nah di sini ada analysis, correlate, bitrate, terus lihat gambar 4.12. Nah, ini di analisis correlation, bitrate, oke. Analisis correlation, kalian masukkan semua, kalian bisa klik Ctrl tekan untuk masukkan ke sini, atau kalian bisa satu-satu seperti ini. Satu-satu. Oke. Kemudian tinggal kalian klik oke. Udah jadi. Kemudian ini contohnya, kita satu kali lagi contohnya. Kita analyze, terus correlation, bitrate, kita keluarin dulu yang ada di sini. Kalau saya suka pakai Ctrl tekan, terus klik, pindahin, klik OK. Nah, di sini udah ada datanya. Kita bereskan dulu sebelum nanti kita jelaskan bagaimana cara membaca tabelnya. Kita langsung masuk ke validasi. Ini tadi yang validasi, yang satu lagi ini ada reliability. Caranya seperti apa? Kita ke scale, reliability analysis, terus masukkan seperti ini, tanpa memasukkan total dari variabel hitungnya. Variabel L1, L2, L3 nya gak dimasukin, terus kalian tinggal klik enter. Oke. Nah, kita ke analisis, scale, terus reliability analysis. Kita masukin seperti ini, terus kita klik OK. Nah, di sini udah ada keluar reliability-nya seperti apa. Terus kita sekali lagi coba kita analyze scale, reliability analysis. Kita keluarin dulu variabel yang variabel hitung ada di sini. Di sini kita masukkan. Oke. Nah, di sini udah keluar. Kita pisahin dulu. Di sini variabel A. Di sini variabel B. Ini correlation A, ini B. Kita perbesar. Nah, bisa diperbesar ini sih, bisa. Oke, di sini kita lihat ada nilai seek to tell. Kita kopas dulu aja ke sebuah word, biar kita nanti bisa dicoret-coret word. Nah, di sini kita ambil gambar aja.
ini. Nah, kita pindahkan. Di sini gimana cara bacanya? Kita lihat nilai dari Pearson correlation yang ini. Kita hitung yang valid data dari A1 dulu. Gimana cara lihatnya? A1 sama dengan nilai Pearson correlation berapa? Di sini ada 0,665 terus dengan sigtotal 0. Jadi kalian bacanya yang ini, yang bawahnya, yang total brand. Jangan baca yang atasnya. Sigtotal di sini kosong. Kenapa? Dikarenakan karena variabel hitungnya. Jadi kita lihat ini yang sigtotalnya yang ini. Dengan sig 0. Nah, dalam teorinya nilai sig itu gak boleh lebih besar. Gak boleh lebih besar lebih dari 0,5. Ini kita tulis value hitung, value P, atau biasanya sig, nilai sig seperti ini. Maka untuk sig totalnya itu diterima. Kita lihat nilai Pearson correlation-nya. Kita lihat modulnya. Nah, di sini ada berdasarkan nilai R untuk semua nilai item harus 0,3 dan p-value-nya harus, berarti untuk diambil nilai itemnya itu harus lebih dari 0,3 dan p-value-nya lebih besar, maka semuanya item variable dikatakan valid. Nah, yang satu lagi berbanding terbalik, harus lebih dari 0,3. Ini tuh nilai T. Nilai T itu disebut Pearson correlation. Nah, seperti ini. Kita masukkan di sini, kita buat poin misalkan kayak gini. Maka di sini kita tulis maka sig-nya adalah 0. Maka karena nilai sig sama dengan 0,00, maka data sesuai. Tapi kan ini indikatornya cara penghitung valid atau duanya, pengukur si data pertanyaan ini valid atau enggak itu dilihat dari dua indikator. Jadi kalau salah satu indikatornya gak valid, berarti nggak disebut valid. Maka sesuai. Yang di sini satu lagi lebih besar dari 0,3 karena nilai correlationnya adalah 665, maka diterima. Sehingga dari dua nilai di atas data valid, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat di sini nilai A2 mempunyai, kita copy aja di sini. Nah, di sini ada nilai A2, nilai Pearson correlation-nya berapa? Di sini lihat 706 dengan sig-nya 0, berarti ini sama, diterima. Tinggal rubah aja ininya, 706. Selanjutnya, dan kita lihat semuanya ternyata semuanya valid. Nah, nanti kalian seperti biasa untuk pengujiannya kalian buat dulu rangkaian seperti ini, tentunya dari banyaknya semua variabel. Ini kan indikator, baru satu indikator, yaitu tentang
keterhubungan brand ambasador terhadap merek yang diwakili dengan 5 pertanyaan. Sehingga pertanyaan ini semuanya valid. Coba kita lihat yang satu lagi contohnya, apakah semuanya valid atau enggak. Mudah-mudahan ada contohnya ketika datanya enggak valid. Nah, di sini kita kopas. Kita lihat bawahnya, percent correlation-nya semuanya tinggi, terus sigtotalnya 0 semua. Berarti datanya semuanya diterima. Gak ada penolakan, gak ada data yang gak valid, sehingga semua datanya itu semua pertanyaannya itu bisa digunakan, gak ada pembuangan pertanyaan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke membaca reliabilitas seperti apa. Kita ambil yang di sini reliability static. Kita kopas dulu untuk variabel A. Ini misalkan kita simpan di sini aja karena ini masih bagian yang A. Picture-nya kita rubah dulu biar ada bordernya. Ini terlalu tebal. Ini aja. Nah, nilai cross alpha-nya itu adalah 0,749. Kita lihat di modul. Kalau nggak salah ini diterima karena lebih dari 0,7. Nah, nilai ambang batas alpha agar kursor dikatakan reliable harus lebih besar dari 0,6, walaupun ada yang berpendapat nilainya harus 0,7. Sama ada yang berpendapat juga 0,5, tapi yang kita ambil itu sesuai dengan modul yaitu 0,6 dan 0,7. Tapi dibaguskan itu 0,7 agar nanti si datanya itu pas penghitungan samples untuk penghitungan selanjutnya datanya gak banyak datanya gak banyak dibuang. Nah, seperti itu. Dikarenakan nilai harus reliabilitas itu adalah seperti ini, kita lepas saja. Maka di sini datanya itu sudah memenuhi 0,749. Sudah atau data reliable. Nah, seperti itu. Kita lihat yang satu lagi, yang B. Datanya apakah valid? Masih valid ternyata. Nah, di bawah sini. Datanya sama valid kayak gitu. Jadi untuk modul ini mungkin agak sulitnya itu di stepnya pembuatan memindahkan kuesioner. Memindahkan data kuesioner kita ke Excel. Terus dari Excel kita harus membuat sebuah variabel hitung A1, A2, A3-nya berserta dengan totalnya. Nah, di sini kita harus mengubah asalnya sangat setuju, tidak setuju menjadi sebuah poin dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk pembahasan modul 4 ini ditutup dengan menghitung menghitung data yang kita punya, data yang kalian kumpulkan di sebuah kuesioner diubah menjadi sebuah data seperti sebuah data yang seperti ini. Nah, gimana Kang nanti kalau ada datanya yang nggak valid? Nah, nanti kalian ketika datanya nggak ada yang nggak valid, misalkan di sini A nggak valid, ya udah kita buang aja. Seperti ini, delete. Ketika udah dihapus, kita harus hitung lagi si datanya berapa. Kan ini jadi 16. Kita buat contoh aja. Ternyata nilai A5 itu gak valid. Ya udah kita hapus nilai A5 ini. Kita hapus variabelnya A5. Bisa di delete gak ya langsung? Nah, udah bisa di delete semuanya. Ketika udah di delete, kalian lakukan kembali data metode yang tadi. Kita cek si validitasnya. Kita ke correlation bif rate, kemudian kita ini kita keluarin dulu. Terus A1, A3, A3, A4, A5 kita masukkan. Kenapa nggak bisa di oke? Karena kesini. Di sini
nanti kalian bisa lihat di sini ada perubahan atau enggak. Biasanya kalau nanti ada penghapusan sebuah variabel hitung ya, ini namanya A1, A3, 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 A4 ini disebutnya variabel hitung. Beda lagi dengan variabel laten, beda lagi dengan indikator. Seperti itu. Variabel hitung di sini artinya apa? Pertanyaan. Jadi A1 pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama, A-nya itu adalah indikatornya. Indikatornya apa itu A1 A itu? Di sini kita bisa lihat indikator A-nya itu adalah di tabel ini adalah keterdukungan brand ambassador terhadap merek yang diwakili. Nah, itu yang disebut dengan A. Kita coba uji reliabilitas, kayak harusnya datanya berubah. Dan ini juga data ini dilakukan apabila datanya nggak reliable, tapi kita lihat dulu dari validitasnya. Jadi nanti bakal naik si data reliabilitasnya dari penghapusan variabel tadi. Ini kita keluarin dulu. Kita masuk ke brand. Datanya malah mengurang. Asalnya berapa? 0,749 jadi 701. Berarti data yang kita hapus itu adalah data yang penting, data yang valid. Kalau kita hapus, malah datanya bakal validannya dan reliabilitasnya itu bakal turun seperti itu. Tapi kan ini hanya sebagai contoh. Apabila nanti si datanya itu si pertanyaan variabel hitungnya itu nggak valid, maka ketika dihapus nanti kelihatan cirinya itu si reliabilitasnya itu malah meningkat dan nilai percent correlationnya itu bakal nambah lagi. Kalau kita lihat ini percent correlationnya pasti ada penurunan. 70, 74, 74. Di sini 79, 62. Oh, tetap sama. Kalau beda itu nanti di sampel S hubungannya dengan auto loading. Jadi nanti di sini kita cek reliabilitas dan validitas. Di sampel S juga sama, cuman caranya berbeda tapi agak sama, ada yang harus dihapus seperti itu. Nanti yang bakal mempengaruhi itu adalah reliability-nya. Mungkin itu sekian tutorial untuk menghitung uji reliabilitas dan uji validitas di modul 4 ini, dan ini adalah part terakhir dari modul 4. Selanjutnya kita akan membahas modul 5 tentang sampel S. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.